Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, adik-adik sudah siap sekolah minggu? Siap, iya Kakak. dong, pastinya sudah siap. Kalau sudah siap, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, nah ingat tidak? Besok tanggal berapa? Tanggal berapa ya? 17 Oh Agustus. iya, tanggal 17. Tanggal 17 Agustus. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan negara yang kita cintai. Negara apa ya namanya? Negara Indonesia. Oh iya, kita akan memperingati hari ulang tahun negara kita yang kita cintai yang ke-75 tahun. Nah, walaupun kita berada di rumah, walaupun kita tidak bisa keluar rumah untuk merayakannya, tetapi kita tetap semangat, kita tetap bersyukur karena kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan untuk merayakannya di rumah bersama dengan orang tua. Tetap semangat, merdeka! Merdeka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
Adik-adik, dalam kehidupan kita sering melakukan kesalahan, kita sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman-teman kita. Olehnya itu adik-adik, mari dengan sungguh-sungguh, mari dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampunilah kami. Amin. Nah, karena kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Adik-adik yang kekasih, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Adik-adik yang kekasih, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik yang kekasih, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin.
Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur, kita membuka firman Tuhan. Alkitab 23 ayat 4b yang berbunyi demikian. Sebab engkau besertaku, gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu? Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, adik-adik yang kekasih, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita tunduk kepala, kita mohon kekuatan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati kakak pembimbing kami, sehingga boleh menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik dan kami boleh mengerti. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kakak mau bertanya sama kakak dulu di sini. Nah, kakak-kakak, kira-kira pernah tidak lewat ke suatu daerah atau lewat suatu jalan, terus ada orang badannya besar, tinggi. Nah, kira-kira saat kakak lewat di situ, perasaannya bagaimana ya? Takut. Takut? Kenapa ya takut? Seram. Kenapa seram? Apanya yang seram? Badannya besar kayak raksasa. Badannya besar kayak raksasa. Kakak juga takut, apalagi kalau lihat orang baru banyak tatonya, baru badannya besar. Aduh, takutnya. Nah, oke, adik-adik. Nah, suatu hari Allah berfirman kepada Musa. Nah, dia menyuruh Musa untuk memilih masing-masing tiap suku bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan dan mengintai tanah Kanaan. Karena adik-adik mereka sudah dekat masuk ke tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, Allah menyuruh Musa untuk menyuruh bangsa Israel pergi mengintai tanah Kanaan itu. Nah, kemudian Musa memilih 12 pemimpin dari tiap-tiap suku bangsa Israel. Kemudian mereka pergi sesuai yang diperintahkan Allah kepada Musa. Mereka pergi ke tanah Negeb. Mereka di situ naik ke sebuah gunung dan mengintai. Mereka mengintai, mengamat-amati keadaan di tanah Kanaan. Nah, di sini dia berada di atas gunung, mengintai, mengamat-amati tanah Kanaan. Wah, ternyata tanah Kanaan itu tanahnya subur. Ya,
hasil buah-buahan melimpah, melimpah susu dan madunya. Nah, sehingga di situ mereka memotong suatu cabang dari satu tandan anggur. Nah, kemudian mereka memikul anggur tersebut dan membawa pulang. Nah, setelah 40 hari lamanya mereka mengintai, mereka kembali ke Musa, membawa anggur dan juga membawa serta buah delima dan buah ara. Nah, mereka membawa pulang kepada Musa. Kemudian sesampainya di sana, mereka menceritakan tentang tanah Kanaan yang sudah mereka intai tadi, mereka amati tadi. Nah, sampai di sana mereka bercerita bahwa sungguh tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya. Mereka juga menceritakan bahwa di sana orang-orangnya besar-besar, kuat-kuat. Mereka ketakutan. Kayaknya kita tidak bisa masuk ke sana dan melawan mereka. Mereka sangat besar dan kuat. Kita bagaikan belalang di antara raksasa. Wah, yang lain mendengarnya takut dan gemetar. Mereka tidak mau masuk ke sana. Tetapi ada seseorang yang bernama Kaleb. Dia datang dan meyakinkan mereka. Kaleb berkata kepada mereka, Allah sudah memimpin kita keluar dari Mesir, membawa kita hingga kita hampir tiba di tanah Kanaan. Allah sudah menjanjikan bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik kita, bahwa kita akan masuk ke tanah Kanaan. Kita harus percaya pada janji Allah. Kita harus yakin bahwa Allah juga pasti akan menolong kita supaya kita bisa masuk dan menduduki tanah Kanaan itu. Nah, adik-adik, demikian pula di dalam kehidupan kita, kita pun percaya kepada janji Allah. Allah senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, meskipun di dalam kesulitan, kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan, kepada janji Allah, bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Demikianlah cerita kita pada pagi ini, dan cerita kita terambil dari, kita buka Alkitabnya, dari Bilangan pasal 13. Ya, Bilangan pasal 13, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-30. Oke, sudah dapat semua Alkitabnya? Bilangan pasal 13, ayat yang ke-30 kita baca bersama. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Demikianlah cerita kita. Oke, adik-adik, demikianlah cerita kita. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu kita simpan di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan nats persembahan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita mendengarkan nats persembahan, yaitu dalam Bilangan 15 ayat yang keempat berbunyi demikian. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Marilah kawanku, marilah kawanku. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Oke, adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya semua, duduk yang manis, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada janji-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh selalu yakin akan janji Tuhan. Meskipun kami menghadapi masalah, kami tidak takut. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam kami bermain, bahkan kami di dalam bersekolah. Meskipun Tuhan kami masih bersekolah di rumah, berkati kami Tuhan, berikan senantiasa kepintaran Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Kami yang masih bermain Tuhan, Tuhan memberkati kami di dalam pertumbuhan kami, di dalam permainan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami di rumah. Tuhan senantiasa tolong, Tuhan senantiasa jaga, berikan juga kesehatan, berikan kesabaran di dalam mendidik dan mengarahkan kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi anak kebanggaan orang tua dan juga taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat guru-guru kami di sekolah, bahkan kakak pembimbing kami di sekolah minggu. Tuhan senantiasa memberkati, berikan senantiasa kekuatan kesehatan, berikan hikmat, terlebih kesabaran di dalam mendidik kami, meskipun kami masih belajar secara online Tuhan. Begitupun sekolah minggu, kami masih sekolah minggu online, berikan senantiasa kakak pembimbing kami, guru-guru sekolah minggu kami kesehatan, sehingga boleh senantiasa mengajak kami untuk memuji Tuhan melalui online, ibadah online. Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah kami ini. Berikan senantiasa kebijaksanaan di dalam memerintah kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, mari berdiri, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Si Tuhan
Mari adik-adik kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, 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 amin. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.